Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, udah cukup lama ya nggak live. Oke, saya tunggu teman-teman dulu, baru nanti saya mulai. Teman-teman tolong ya, sebutkan dari mana kotanya dan bagaimana penerimaan dari suara dan signal dari Pak B. Oh ya, saya menggunakan Wi-Fi-nya IndiHome yang 100 megabyte ya. Nah ini selama ini nggak ada halangan sih. Waalaikumsalam, Makassar hadir. Mantap. Oke, sudah 68 lebih, 69 yang hadir. Salam kenal, saya geografer, Purbalingga hadir, Lombok, sinyal aman, bagus, Surabaya lancar Pak Wi, baik. Waalaikumsalam, Banjarmasin. Dari Singapura Pak Bi, wah, alhamdulillah. Ternyata Singapura ada IG Live juga. Kayak kemarin, Derry ngajakin live IG, Pak Bi ayo live IG, saya moderatori deh. Dia bilang, ya udah, besok malam. Wah nggak bisa Pak Bi, saya di Palembang. Loh, emang di Palembang nggak bisa IG? Ternyata dia sibuk. Oke, Kota Waringin Barat, Banyuwangi, wah jauh-jauh ya. Depok ditemani hujan, betul. Purwokerto, oke, Halwe Stokis, Binjai, Sumatera Utara, wah jauh. Sehat selalu, Jateng, baik, makasih. Pak B sehat selalu, amin. Tulungagung, Eskopior, Belanda, waduh, Susito Harsono, jauh ya dari Belanda. Oke, udah banyak yang ngumpul nih, mungkin udah 100 lebih, tapi ini monitornya cuma 72, nggak apa-apa. Oke teman-teman, belakangan ini saya dan Mas Dion memang menyampaikan perubahan ekosistem di dalam bisnis. Ya, sebentar ada yang nanya kapan buka kelas. Di Makassar, oh belum ada rencana. Kalau di Jakarta tanggal 19-20 nanti di Kempinski. Oke, jadi sebentar saya nyalain lampunya ya biar keren. Wah ternyata mati. Oke. Jadi teman-teman, belakangan ini Mas Dion dan saya menyampaikan perubahan ekosistem bisnis. Ya. Perubahan ekosistem bisnis yang berubah gara-gara aktifnya dan semakin canggihnya sosmed. Oke, jadi saya menjelaskan beberapa kali di podcast Kasih Solusi juga saya jelaskan bahwa ekosistem dari bisnis sudah berubah. Ya, ini yang banyak yang tidak sadar, nggak cuma UKM ya teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang nggak menyadari hal ini terjadi. Nah, terutama khususnya bagi mereka yang berbisnis menggunakan digital. Jadi sudah melakukan transformasi bisnisnya dari offline ke digital. Ini pun juga masih banyak yang gagap ya teman-teman. Jadi mereka beranggapan kalau saya berbisnis offline,
transaksinya itu offline, tapi saya sudah menggunakan sosmed, maka saya sudah melakukan transformasi digital. Jadi bisnisnya sudah ditransformasi ke digital. Itu salah ya teman-teman ya. Kalau pengertian transformasi digital itu artinya seluruh proses bisnis Anda dialihkan ke internet atau digital. Karena bisnis itu menghasilkan cuan itu terjadi karena transaksi, ya. Maka ketika Anda melakukan transaksi di online dengan menggunakan digital money, itulah Anda melakukan transformasi digital. Ya. Nah, mengapa ini sangat disarankan ya, transformasi digital itu? Meskipun data masih menunjukkan, kemarin Mas Hadi Kuncoro mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan secara offline itu masih 83%. Sorry, 80%. Jadi, bisnis yang dilakukan secara online menggunakan uang digital itu baru 20%. Nah, uang digital ini bisa juga transfer lewat bank, ya, atau mobile banking, ya, pakai QRIS, ya, itu adalah transaksi digital. Ya. Nah, hal ini dimungkinkan karena kegiatan sosialisasi di digital sudah semakin canggih. Nah, temuan terakhir mengatakan bahwa marketing today is not about a good product, a good price, or a good promotion, tapi a good engagement. Nah, ini yang menyebabkan perubahan ekosistem tadi. Ya. Saya mengilustrasikan bahwa kalau Anda berbisnis zaman dulu, zamannya saya aktif di korporat, itu ibarat orang main bowling. Gak pernah tahu ya, main bowling itu gimana? Main bowling itu ada pin yang ditaruh di ujung, ada arenanya itu merupakan suatu seperti jalan setapak gitu ya, yang lurus, rata gitu, dan rata sekali, nggak ada belok-belok, nggak ada naik turun sama sekali, rata, betul-betul rata. Di ujung sana ditaruh, itu adalah pin. Ada 10 pin, dan itu dipilih-pilih. Sesuai dengan segmentasi, ya, apakah demografinya cocok, ataukah segmentasinya cocok. Jadi, kalau Anda bicara target market, itulah ibaratnya pin. Jadi, arenanya rata, mulus, di ujung ada pin, yang sudah kita seleksi segmentasinya. Nah, kemudian sebagai pemain atau marketer, saya memegang bola. Bola bowling itu berat, teman-teman. Berat ya. Itu artinya kalau kita lempar sesuatu ke pin, itu harus sesuatu yang berbobot. Kalau yang nggak berbobot, jangan mengharapkan strike. Yang kedua, besar. Ya. Besar itu budgetnya gede. Jadi kalau budgetnya nggak gede dan juga tidak berbobot, jangan mengharapkan terjadi strike. Strike itu respons dari konsumen ketika satu, dilempar dengan produk yang bagus. Maka pin 10 itu melakukan reaksi, nah itulah strike. Ketika kita lempar dengan misalnya Apple mengeluarkan iPhone 14, wah dilempar, wow. Harapannya apa? Strike, gitu ya. Nah ternyata kok nggak strike gitu ya. Begitu kena, wah baru strike.
Itu ibaratnya marketing zaman dulu ya. Yang kedua, kita lempar dengan harga. Harganya nggak tanggung-tanggung. Kita menjadikan the best price in the kategori. Wah. Dilempar, harapannya apa? Strike. 10-10-nya bereaksi. Demikian juga dengan distribusi yang merata. Demikian juga dengan promosi yang berbobot ya. Entah itu iklannya pakai BA, ataukah ada penawaran berbobot seperti diskon 50% ya. Nah ini adalah permainan bowling. Menggambarkan cara berbisnis zaman dulu. Ya. Masa lampau. Ya. Nah sekarang dengan adanya perubahan media sosial, perubahan digital, anak-anak sekarang melakukan segala sesuatu lewat layar 5 inci, which is handphone ya. Nah, di handphone itu semua berlaku di situ. Ya. Oleh karena itu ekosistem jadi berubah. Kalau tadinya permainan itu ibarat, marketing itu ibarat permainan bowling, sekarang ini marketing ibarat permainan pinball. Tahu pinball ya? Pinball itu bolanya kecil, segede gundu gini. Itu melambangkan bahwa Anda nggak perlu budget besar zaman sekarang ini. Ketika launching produk, Anda nggak perlu budget besar. Budgetnya kecil aja. Yang harus diperkuat apanya? Tarikan tuasnya itu. Waktu ditarik, jebret. Nah, kalau tenaga Anda kuat, pada waktu launching bola itu kuat, bola itu akan bergerak. Dan dia akan mengenai pin-pin yang di situ yang ada nilainya, ada angkanya. Ada yang 300, artinya transaksi 300. Ada yang 200, transaksi 200. Ada yang 100, ada yang nggak ada angkanya, ya, ting tong, ting tong gitu. Ada yang cuma ngomel-ngomel, ada yang cuma ngomongin doang. Nah, itulah gambaran ekosistem bisnis zaman sekarang. Jadi nggak kayak bowling ya. Bowling itu begitu bola dilempar, kena strike gitu. Itu dijuju gitu ya, istilah apa ya? Di keker gitu. Wah, ini harus kena nih. Itu zaman dulu. Sekarang nggak bisa. Karena bola yang terlempar itu, dia akan bergerak liar tuh. Wah, begitu bolanya capek, tangtung, bolanya jatuh tuh. Turun. Ketika bolanya turun, kontrol kita ada di mana? Kontrol kita dari tuas 2 yang di bawah itu. Ya. Jadi kalau pas yang di kanan, twing, bolanya naik, main lagi, ting tong, turun. Yang kiri, twing, ting tong gitu. Jadi kontrol kita itu hanya pada waktu di tuas itu. Lain dengan bowling marketing, di mana kontrolnya ada pada marketer. Kalau dia lempar bola, dia menentukan permainan. Kontrolnya di tangan marketer. Kalau dia nggak lempar bola, nggak ada permainan. Itu adalah marketing zaman dulu. Marketing zaman now nggak. Anda tarik tuas, jebret, udah. Anda nungguin bola itu turun, karena jaga-jaga dengan tuas. Ya kan? Nah, selama dia bermain, pemainnya ngapain? Pemainnya diam. Artinya apa? Ketika pemain tidak bergerak, ya, permainan tidak berhenti. Tapi kalau zaman dulu, ketika pemainnya tidak bergerak, maka permainannya berhenti. Ya. Jadi yang namanya marketer zaman dulu itu amat sangat powerful. Ya. Beda dengan zaman now. Begitu dia sekali tuas, tarik tuas, launching, udah. Nah, jadi ada 2 kontrol yang dikuasai oleh marketer zaman now. Yang pertama adalah launching. Pada saat launching produk.
ya. Zaman now, kalau launchingnya salah, misalnya cepret, udah bolanya nggak naik. Bolanya nggak naik. Nah, kalau tenaga Anda gede, Anda persiapan launchingnya itu bagus. Belajar nih sama Kang Dewa nih. Launching dynamite, nah itu. Ada pre-launch, persiapannya apa yang bisa disiapkan, segala macam. Tarik. Nah, contohnya apa Pak B? Tarikan tuas yang kuat, padahal modal kita kecil saat launching. Nah, di sini. Kalau Anda masih ngomongin modal zaman now, Anda masih punya visi bowling. Ya. Oke, Anda punya modal gede. Anda paksa masuk ke mesin pinball, nggak bisa. Jadi zaman sekarang, marketing tidak ditentukan oleh budget. Tapi ditentukan oleh kelengkapan pada saat launching. Produk yang perfect, ya. Kemudian harganya juga mengena, ya. Kemudian distribusinya di mana-mana, komunikasinya atau conversation-nya itu engage ya dengan konsumen, positioning-nya tepat, branding-nya tepat, tembak, jebret. Biarkanlah itu bermain. Biarkanlah bola kita yang kita lempar. Kalau kita lempar brand, biarkanlah brand kita dimainkan oleh ekosistem. Nggak masalah. Kalau dia jatuh, nah ini namanya aktivasi teman-teman. Sehingga marketer zaman now, fokusnya ada pada launching dan activation. Gitu ya. Launching dan activation. Kalau zaman dulu enggak. Produk harus perfect. Budget harus ada. Harga harus bagus. Semua harus ada. Harus berbobot. Bolanya harus gede. Nah, gitu. Kalau sekarang enggak. Bola kecil aja. Ya. Jadi teman-teman, mengapa sekarang banyak yang ngeluh ke saya? Pak Bi, saya sudah launching. Saya sudah kasih pakai Facebook Ad, pakai Google Ad, pakai IG Ad, pakai TikTok, pakai semuanya. Kok nggak ada tarikan ya? Saya kasih diskon, nggak ada tarikan. Nah, ini ada zaman sekarang. Jadi kalau ketika Anda launching produk, Anda harus siap-siap akan menyiapkan activation pada saat bolanya lesu. Bolanya nggak diomongin di sosmed. Bolanya nggak dimainin di ekosistem. Gitu ya teman-teman. Jadi beda banget nih. Nah, oleh karena itu saya pesan satu hal. Bagi Anda yang punya produk atau Anda sebagai brand agency ya, atau advertising agency, Anda fokus ke dua hal saja. Ya. Pertama adalah pada waktu launching, yang kedua activation. Ya. Ada pertanyaan nih, Pak B, kalau sudah telat aktivasinya, apakah ada solusinya? Ini bukan masalah yang ada solusi, bukan. Ya, ketika bolanya jatuh, kemudian aktivasinya telat, permainan berhenti. Nggak ada yang bisa nolong, udah. Ya. Contoh brand activation itu seperti apa, Pak B? Nah, itu macam-macam, ya. Tergantung kebutuhannya. Yang penting ingat satu, kuncinya adalah engagement. Buatlah, ini ya, buatlah launching yang engage. Kalau tidak engage, pasti akan jatuh bolanya. Kalau bolanya jatuh, Anda harus activate. Kalau aktivasinya ini hanya pameran jualan, terus buka booth jualan, terus buka lapak jualan, semuanya jualan, selesai.
Karena tujuan Anda menjual produk, bukan menciptakan engagement, bukan menciptakan experience. Buka booth tapi dikasih main dart. Apa hubungannya sama skincare? Skincare itu bagaimana cara engage konsumen dengan skincare? Demo. Kasih demo. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, sekali lagi bahasa kata kuncinya adalah engagement. Launching menciptakan engagement. Aktivasi menciptakan engagement. Kalau tidak menciptakan engagement, you are dead. Selesai. Lupa kita kan bisnis. Bisnis kan cuan. Cuan kan traffic. Traffic kan transaksi. Transaksi kan jual beli produk. Ya memang logiknya begitu. Tapi apakah ada orang yang membeli produk karena tidak percaya? Semua orang membeli produk itu karena percaya sama produknya, sama orang yang jualnya, atau sama perusahaannya. Nah, engagement itu harus create trust, teman-teman. Hanya ada satu jawaban. Brand. Create brand. Ya. Ini yang teman-teman suka. Ntar aja deh branding, ngabisin duit. Pret. Anda tidak sadar, ketika Anda ngejar cuan, ketika Anda ngejar profit, Anda pakai diskon segala macam, tidak mikirin branding, proses branding tidak berhenti. Ya, kenapa? If you are not branding yourself, somebody else will brand you. Kalau Anda tidak melakukan branding untuk diri Anda, orang lain akan nge-branding Anda. Ketika Anda tidak membranding produk Anda membiarkan orang lain nge-branding produk Anda. Ya. Kalau bisnis ayam petelur, bagusnya model brandingnya gimana Pak Bi? Yang modelnya kekinian. Ikut workshop saya. Nggak mungkin saya sampaikan di sini, itu nggak mungkin. Karena apa? Ini pertanyaan ciri khas UKM nih ya. Saya udah rada kesel nih ngomongin. UKM itu kalau nanya, berseri, berantai. Pak Bi, branding itu apa? Branding itu adalah value plus call to action. Pertanyaan berikutnya, Pak Bi, value itu apa? Value itu adalah DNA dari foundernya. DNA itu apa? Lah kan nggak kelar-kelar. Nanya terus, dijawab nggak ngerti, nanya lagi. Dijawab nggak ngerti, nanya lagi. Sebenarnya Anda ini maksud nanya itu apa sih sebenarnya? Ya. Jadi nanya itu ya harus membuat Anda ngerti. Kalau Anda nanya tapi jawabannya membuat Anda tidak ngerti, kan tanya lagi. Yang ditanya pertanyaannya juga, lah gimana? Kayak tadi, Pak Bi, brand itu apa? Brand itu value plus call to action. Nih saya jawab. Baik Pak Bi, value itu apa? Waduh, value itu adalah cita-cita atau impian atau ide dari foundernya. Itu value. Ide itu apa Pak Bi? Waduh, mati saya. Kalau sampai caranya nanya begitu, saya nggak tambah pinter, situ juga nggak tambah pinter. Pak Bi, kalau saya ikut-ikutan event besar seperti konser, apakah menurunkan branding, Pak Bi? Satu, kalau Anda ikut trafficnya konser, orang mau datang mau nonton konser nih, itu trafficnya konser namanya. Itu sebuah pengakuan bahwa Anda tidak mampu bikin traffic. Makanya nebeng traffic. Orang mau nonton konser, ditawarin
skincare misalnya gitu. Orang mau nonton konser ditawarin jilbab. Lah, ya nggak relevan pula gitu ya. Dan itu ada cuma nebeng traffic. Nah, apakah salah nebeng traffic? Tidak, teman-teman. Nebeng traffic tidak salah. Karena pada hakikatnya semua produk, semua bisnis tidak mampu create traffic. Ya. Semua nebeng traffic. Masa sih, Papi? McDonald nih. McDonald itu adalah gerai kelas dunia. Ya. Kelas dunia loh, teman-teman. Ketika masuk Indonesia, tahun 91, dia buka gerai di mana? Di Sarinah, Tamrin. Ngapain dia bikin restoran di Sarinah, Tamrin? Karena dia mau nebeng trafficnya Sarinah, Tamrin. Orang berduyun-duyun ke Sarinah mau beli macam-macam. Nah, dia tampillah di situ, gitu ya. Menawarkan produk. Burger, ada ini French fries. Yang lewat nggak ngerti. Tahun 91 orang nggak ngerti apa itu burger, teman-teman. Sama dengan sekarang, orang pada berduyun-duyun. Loh, Anda nawarin, kripto. Nggak ngerti. Jadi, perlu edukasi. Nah, edukasi kan orang harus datang nih. Ketika orang datang ke booth Anda atau toko Anda, itu harus Anda bikin transaksi, itu Anda bikin atraksi. Ya. Gitu. Harus bikin transaksi. Transaksinya macam-macam. Kalau McDonald tuh pakai Ronald McDonald. Ya. Kalau zaman saya SMA tuh pulang sekolah itu kalau sore itu ada tukang obat. Wah, itu atraksinya pakai apa? Pakai topeng monyet, teman-teman. Deng dong. Wah, apa nih rame-rame? Datang, nah ditawarin obat gitu. Nah, kalau boyband itu bukan traffic. Ini Anda tebak-tebak manggis nih. Kalau boyband BTS kerjasama dengan McD, itu adalah menciptakan excitement. Ya. Satu, engagement dari ARMY dengan BTS akan menciptakan traffic. Nah, begitu traffic sudah datang, harus ciptakan excitement. Excitementnya apa? Wah, gitu kan? Takut kehabisan, excitement. Ada di mana-mana. Gojek bisa jalan. Yang terakhir, ya, mereka menggunakan evangelis. Evangelisnya siapa? Para ARMY. Nah, beda lagi. Bahasanya beda lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, Hyundai jadi naik daun. Mulai branding kenceng atau produknya booming secara organik ya, Pak? Bukan. Jadi, mereka menciptakan atraksi yang luar biasa. Dan kebetulan, atraksinya itu ada pada produknya. Dia termasuk mobil yang nyalip di tikungan, yang mempopulerkan mesin mobil listrik itu adalah Tesla. Tapi yang hadir di Indonesia Hyundai dulu kan, ya pakai Initio 5, Ignite 5. Itu teman-teman. Jadi harus tahu ini. Mereka sangat paham bahwa sekarang adalah pinball marketing. Dia lempar produk sebagai atraksi, dibicarakan di sosial media. Semua orang bikin user-generated content. Semua orang bikin konten, semua orang komen, semua orang repost. Akhirnya apa? Viral. Yang diviralin apa? Yang diviralin adalah value daripada produknya. Bukan yang diviralin tutup gerai kayak bir papa itu. Bir papa yang viral tutup gerai. Ya gimana dong? Kayak BTS dong. BTS diomongin, diviralin oleh para evangelisnya. Yang diviralin apanya? Diviralin itu adalah
takut kehabisan. Nah, itu dia. Orang produknya cuma nugget dari tahun 50-an udah ada di McD. Ya. Tapi kenapa? Karena engagement dengan BTS itu yang bikin viral. Jadi teman-teman, ini ekosistemnya sangat mendukung hal seperti itu. Mereka tidak lagi main bowling. Nah, saya suka sedih nih teman-teman. Perusahaan-perusahaan gede masih main bowling. Masih mengharapkan budget besar, broadcast, awareness. Waduh, oke. Aduh, gimana ceritanya? Betul bahwa branding itu diawali dengan awareness. Betul, itu betul banget. Tapi nggak cuma awareness, teman-teman. Kalau kita pakai strategi AIDA, awareness, interest, desire, dan action membeli, itu masih ada 3 langkah lagi yang dilupakan. Jadi aware saja, tapi tidak membangun interest, nggak akan dibeli. Oke, pakai yang 8 langkah. Awareness, knowledge, liking, preference, kemudian conviction, action. 6 langkah. Ya. Halo Sati, tumben bisa mau moderatorin Papa nih. Bantu jawab pertanyaan. Diundang apa gimana? Terserah. Masih ada 15 menit lagi. Oke ya teman-teman ya, jadi Anda harus punya dasar ilmu yang tepat ya, agar supaya Anda paham bagaimana menggunakan strategi apa yang tepat. Pak Bi, kalau kita undang influencer atau artis datang ke tempat kita, apakah branding kita naik apa turun di mata customer, Pak? Nah, ini. Saya komentarnya, kincai official, Anda ilmunya kurang. Nggak cukup. Ya. Jadi, branding itu nggak tergantung sama artis atau influencer atau brand advocate. Atau brand ambassador, sorry. Bukan itu. Branding zaman sekarang itu adalah to create user-generated content. Kalau yang viral itu, yang membuat, kalau usernya itu bikin konten, tapi tidak menyebarkan value dari produk Anda, you are dead. Selesai. Nah, yang bikin sedih nih teman-teman, klien datang ke saya, bawa produk segala macam. Produknya bagus, semuanya bagus. Terus kemudian ngomongin marketing strategi. Ternyata marketing strategi zaman now itu tidak dikuasai oleh para marketer. Itu. Ada yang minta Sati diundang. Ya, kamu udah mandi belum, Ti? Wah, ada raja. Cara ngundangnya gimana ya? Saya lupa ya. Karena sih biasanya Sati yang ngundang saya malah. Mana Sati? Nah, ini. Go live with Sati Supiat. Kita tunggu dia nongol apa enggak. Ya? Udahlah teman-teman. Saya ini bukannya jualan workshop ya, bukan jualan workshop. Tapi kalau di workshop itu, saya bisa menjelaskannya lebih runut. Ya. Kalau kayak begini kan, gimana ya, cuman ngomong-ngomong aja gitu ya. Mbak Sati belum masuk. Oh, lagi pakai daster. Ditolak, sorry. Jadi Mbak Sati nggak bisa join ya, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau di workshop sama Mbak Sati, workshop saya ada 2 kok. Ada yang online sama ada yang offline.
Kalau online itu karena waktunya cuma 3 jam sehari, jadi saya bikin 2 hari. Ya, jadi 6 jam. Tapi kalau offline itu dari jam 9 sampai jam 5 sore, jadi ada 8 jam. Ada makan di tengah-tengah, jadi ya kurang lebih sama lah. Tanya jawabnya bisa lebih luas gitu. Dan networking bisa lebih bagus. Kalau tertarik tanggal 19-20 nih saya bikin workshop di Kempinski ya, seperti biasa. Pak B, model brandingnya produk-produk M-Block, bagaimana menurut Pak B? Ya oke lah. Karena anak-anak sekarang ini pasar itu kan milenial ya. Jadi anak-anak milenial itu suka sama produk atau brand artisan. Jadi itu cocok gitu. Udah, segitu aja. Sisanya tanya Mas Handoko. Workshop online-nya mungkin bulan November kan. November, Desember. Kalau nggak tahun depan. Karena ada permintaan banyak nih untuk copywriting. Ada permintaan banyak juga untuk personal branding. Jadi ya, saya bingung juga nih. Ada yang minta saya bikin paket business and brand. Jadi jangan bukan brand doang, tapi kan ngomongin bisnis juga. Gimana kalau digabung gitu. Saya nanya nih, Pak Bi nggak nyoba ngajar jadi dosen? Nggak. Saya itu diminta jadi dosen UI itu dari tahun 83. Kalian belum lahir. Saya diminta jadi dosen di UI. Problemnya, saya nggak lolos administrasinya. Karena dosen di UI pada waktu itu, nggak tahu sekarang ya, itu harus S1 minimal. Lah saya kan SMA. Gitu. Nah, kalau mau ikut workshop online, kontaknya ke Pak Kasim. Ada ini kok. Pak Pi pengen ikut, tapi antara anak-anak sekolah. Bisanya weekend. Ya udah antara anak sekolah aja, nggak apa-apa. Tapi ya Anda mandek lah ya. Tuh. Nggak apa-apa. Nyantai-nyantai aja. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Bisnis zaman now tidak seperti bisnis kemarin. Juga buat teman-teman, teman-teman yang korporat nih. Ya, teman-teman saya di Mayora, di Indofood, jangan terlena di comfort zone gitu ya. Wah, gini aja laku kok, ngapain sih pakai engagement. Waduh. Iya, saya cuma SMA, jadi nggak bisa ngajar di UI, waktu itu ditolak. Tapi sekarang jadi dosen tamu kadang-kadang ITS, di UNER, di mana lagi ya, di UI pernah juga jadi dosen tamu, terus di Prasetya Mulia, wah keren kan. Saya pernah ikut online-nya Pak B. Waktu serasa sangat cepat berlalu karena ilmu dan penjelasannya jos. Insya Allah bismillah, next ikut Planet Branding. Oh, yang BMS ya. Oke. Ya, workshop online ada jadwal ya mungkin bulan depannya. Tapi angkat aku jadi muridmu ya, ayo aja. Anda lihat aja tuh podcastnya Derry sama Giwing sama Rifki. Untuk jadi murid saya, dia itu ngelamar jadi supir, teman-teman. Saya itu sebar di grup alumni ya. Kan alumni saya ada 5.000 lah, 5.000, 6.000. Kemudian saya kasih pengumuman, supir saya berhenti, saya butuh supir. Kalau ada teman-teman atau saudara yang butuh kerjaan, suruh ngelamar jadi supir deh. Datanglah Rifki, yang ngelamar jadi supir. Lah, dia kan S1. Teknologi ini lagi telekomunikasi.
kamu ngapain jadi sopir? Ya kan saya bisa dekat sama bapak kalau jadi sopir. Sambil nyopir bisa nanya katanya gitu. Saya bilang, udah kamu sini deh, magang aja deh sebulan sama saya. Tak jadiin. Sekarang bikin restoran cabangnya 5. Waktu jadi sopir saya baru 2. Kalau papi buat kampus, kayaknya kampus manajemen yang lain bakal iri pakai. Pasti kira-kira kuliah di situ. Ini saya buka rahasia dikit ya. Ada satu apa ya, universitas ya, universitas. Tempatnya saya bocorin di Surabaya. Itu saya diundang untuk ngasih workshop buat para dosennya. Karena dosennya tidak update. Kenapa dosen tidak update? Pak Pi, kita ini kalau ngajar harus ada referensinya, Pak Pi. Referensinya buku. Kalau buku itu udah pasti ada jurnalnya. Kalau nggak ada bukunya, minimal jurnalnya harus ada. Nah, jurnal dan buku itu rata-rata usianya paling muda itu 4-5 tahun yang lalu. Karena untuk menulis, mencetak, itu kan butuh proses ya, teman-teman, butuh waktu. Jadi akhirnya, apa yang diajarkan sekarang ini, keluaran buku 3-4 tahun lalu. Sebelum pandemi. Padahal pandemi ini, perubahan perilaku konsumen itu luar biasa berubah. Ini ada pertanyaan menarik nih. Pak Pi, kalau untuk ikut workshop bisa dicicilkah pembayarannya? Nanti saya kenalin sama ini, sama teman yang bisnisnya pecicilan. Mohon maaf nih, saya jadi ketawa. Boleh. Nanti ada kok, bisa itu bisa. Diatur sama admin saya aja. Jadi nggak usah khawatir kalau duitnya nggak cukup, ya tawar-tawaran aja sama Pak Kasim. Mungkin dia, udah gini deh, Anda ngobrol sama Mas itu, gitu. Kebetulan dia financing company, ya siapa tahu ya. Begitu teman-teman. Nah, boleh kalau mau tanya nih. Ada yang nanya saya, boleh, apa namanya, ini gimana caranya menyesuaikan konten dengan niche market kita, Pak Bi? Gampang, Mas. Ya gampang tuh karena saya tahu kali ya. Kalau nggak tahu ya susah ya. Ya kayak Columbus ketika dia bilang dia ambil telur, sebutir telur. Terus sama teman-temannya dia taruhan. Siapa yang bisa mendirikan telur ini, Anda dapat hadiah dari saya. Coba, udah belum? Belum, ada berapa orang ikut. Telurnya putar-putar, berjam-jam, nggak berdiri-berdiri. Udah, nyerah semuanya, kalah. Columbus dengan tenangnya, telurnya itu digeprek dikit ujungnya, berdiri dia. Nah itu satu simbol bahwa sebetulnya simpel aja buat yang tahu. Nah itu. Oke. Ini saya ngobrol sendiri, tapi ketawa-ketawa sendiri ini gimana? Ya silakan kalau mau kasih pertanyaan ke saya jawab. Mumpung masih ada waktu 10 menit lagi. Wah, loker sama jadi sopir udah nggak ada sekarang. Orang itu tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Karena saya sekarang nyetir sendiri. Sayang mobilnya enak ya. Kalau nggak nyetir sendiri kan sayang banget ya. Pangeran Taufik kok jadi sopir ini gimana sih? Tapi jadi belajarnya otodidak. Ya enggak. Saya nggak belajar otodidak. Ya, belajar karena praktek ya. Tapi waktu saya lulus SMA, saya kan kuliah nih di seni rupa.
tingkat 1 ditawarin kerja, saya kerja. Kerja 7 tahun, itu dapat guru-gurunya dari negara-negara Eropa lah kebanyakan. Ada yang dari Norwegia, ada yang dari Denmark, ada yang dari siapa itu? Ada Skandinavia itu salah satu negaranya, terus ada India, Pakistan, Singapura gitu. Nah, itu selama 7 tahun, saya bosan keluar. Nah, begitu saya keluar, saya cari kerja kanan kiri. Nah, saya ketemu sama waktu ini saya diminta untuk apa namanya ngisi seminar. Nah, ini kebodohan yang akhirnya membuka rezeki saya. Saya mempresentasikan bahwa marketing strategi itu ada 14. Saya masih ketawa kalau ingat. Wah, semuanya manggut-manggut. Nah, ada satu bapak-bapak nih, saya dipanggil. Sini, marketing strategi itu nggak ada 14. Ya. Dia bilang, mau nggak jadi murid saya? Saya benerin itu ilmu kamu. Mau. Nah, akhirnya saya belajar sama dia. Nggak taunya beliau ini lulusan Harvard. Jadi ya, ilmu yang saya pakai selama ini ada basicnya Harvard. Makanya saya ngerti ini itu gitu. Jadi bukan belajar atau tidak belajar dari buku, enggak. Saya ada guru. Tapi ya lulusan Harvard, cuman nggak ngajar di universitas. Jadi saya ngajarnya privat. Mana nih yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya tutup nih. Mau ikut workshopnya tapi takut nggak nyambung. Sebab benar-benar baru nol di dunia usaha. Gimana Pak? Bagus. Kalau Anda sudah punya usaha dan besar, itu kebanyakan Anda percaya bahwa yang Anda lakukan sudah benar. Sehingga ibarat gelas itu udah nggak mau kosong lagi. Dia maunya, gini aja udah laku, ngapain belajar lagi sama Pak Abi gitu. Jadi yang benar tuh ya kalau lagi baru mulai. Jadi gini ya, saya kasih tahu. Kalau Anda datang ke saya bawa produk, kemudian mau branding, itu Anda menyuruh saya melakukan added value. Value yang ditambahkan kepada produk yang sudah ada. Ya. Nah, beda lagi kalau Anda belum punya produk nih, tapi Anda mencari value. Tapi setelah saya lihat-lihat nih, ritual orang setiap hari itu ada ritual. Ritual itu adalah suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu ritual. Nah, di atas ritual itu namanya addiction. Orang yang sudah addict itu apa ya? Kecanduan. Ya. Nah, kalau nggak makan itu keringetan. Itu. Anak saya bilangnya sakau. Nah, ada sesuatu yang addict dilakukan orang setiap hari. Apa itu? Ngopi, Pak. Oh, gitu ya. Terus, ya Anda mau jualan kopi? Bukan, Pak. Yang saya pikirin itu, gimana kalau orang itu sudah sakau, ngantuk, dan segala macam butuh kopi, tapi nggak ada kopi, Pak. Kan kita harus cari gantinya ngopi. Nah, itu. Oh, gitu ya? Ganti yang ngopi, betul. Ganti yang ngopi itu bisa apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang masuk mulut lah. Pastinya ya. Ready to drink. Oh, ya bagus juga ya. Tapi investasinya gede. Gimana kalau kita bikin pabrik permen aja? Kan cuman bisa mulai dengan ukuran 4x4 meter, udah bisa jadi pabrik permen. Kita bikin pabrik permen. Nah, itu namanya value creation. Jadi Anda temukan value-nya dulu, baru Anda bikin produknya. Itu yang benar. Kalau udah kadung bikin produknya, dicari-cari, wah ternyata nggak ada. Orang juga nggak hobi, nggak ada habit, kebiasaannya nggak ada, perilaku nggak ada, ritualnya nggak ada. Gimana? Gitu. Jadi nggak apa-apa, belum punya produk, ikut aja, siapa tahu malah jadi bikin produk.
Wah, kalau tips branding buat usaha kecil-kecilan, nggak usah lah. Kalau kecil-kecilan tuh yang penting cuan kan. Kalau kecil itu kan gampang berubah. Hari Minggu ini ada jualan bakso. Dengan gerobak yang sama, Anda bisa jualan soto. Dengan gerobak yang sama, minggu depannya lagi Anda bisa jualan mie kangkung. Nah, di situ kehebatannya justru. Kalau Anda nge-branding bakso doang, wah Anda bisa nggak laku satu-satu. Ketika nggak laku, Anda nggak ngapa-ngapain karena udah terbranding sebagai bakso. Tapi kalau Anda tidak nge-branding, malah Anda, wah, nggak laku jadi bakso, ya jualan yang lain. Pak Pi, kalau produk sudah jadi tapi belum ada tagline, apakah harus stop dulu produk yang udah mulai terjual sekarang? Ngapain perlu tagline? Kan jualan produk. Buat apa sih tagline? Coba dijawab dulu. Buat apa Anda butuh tagline? Ayo, saya tes kalian. Ngerti nggak kenapa Anda perlu tagline? Bolehkah saya menyebut Anda paranormal ini? Jangan bilang paranormal. Saya ini tukang pelet. Orang nggak suka dipelet pakai branding, jadi suka. Barangnya permen, dipelet pakai branding, jadi gantinya ngopi. Tukang pelet, tukang santet ya, tukang santet. Jangan paranormal, kurang gagah. Pak Pi boleh share buku-buku yang dianggap kita branding oleh Pak Pi. Nomor satu yang Anda harus baca adalah Positioning The Battle of Mind dari Al Rice. Bahasa Indonesia-nya udah ada di Gramedia aja. Kalau sudah itu selesai dibaca, ketemu saya lagi. Tapi apakah branding akan bersifat everlasting? Hal apa aja mengharuskan rebranding? Saya jawab yang belakangnya. Rebranding itu kalau ganti generasi yang jadi pasar, itu perlu rebranding. Rejuvenating, ya, dimudahkan kembali itu termasuk rebranding. Atau misalnya Anda tambah value baru, itu namanya rebranding. Kalau enggak, ya nggak usah. Pak Bi, cara memilih UVP yang pas untuk bisnis furniture. Anda kan tahu UVP nih. Tanya sama yang ngajarin aja, jangan sama saya. Karena kalau saya jawab nanti beda. 2,5 juta per jam ini apa nih maksudnya? Saya lebih dari itu, teman-teman, maaf ya. Tapi mana yang paling penting, value product atau service excellence? Ya, yang namanya added value on product itu ya service. Jadi sami mawon, value on product berupa service bisa, value on product berupa kualitas bisa, value on product berupa materi yang eksklusif bisa, value of product berupa asal usul produk itu bisa. Misalnya sate Madura, ya itu Madura itu value-nya si sate gitu. Kopiko sudah dicicip Elon Musk. Enggak enggak keren kalau dicicipi sama Wali Songo, nah itu baru keren. Tapi bisnis saya sebelumnya di offline dan sekarang mau pindah ke online karena sekarang serba digital. Apa memungkinkan? Ya harus mungkin. Nah, sekarang ini semuanya harus pindah digital. Gimana enggak? Semuanya pindah. Marketing McD kemarin itu maksudnya apa ya, Babi? Teriak dan dapat es krim, ilmunya apa? Oh, itu. Itu gimmick aja. Gimmick itu tipu-tipu, ya. Tips-tips. Menarik perhatian orang supaya lihat. Gitu. Itu si, apa namanya, gimmick tapi hanya menawarkan gimmick sales. Supaya orang beli McD, dikasih gimmick hadiah
es krim cone. Jadi kalau dapat es krim cone kan udah masuk toko McD nih. Ya masa ambil es krim terus keluar, malu dong. Jadi ya harus beli yang lain kan gitu. Jadi itu gimmick sales. Nah yang saya lakukan dengan jam pasir itu yang McD 1 menit itu 60 detik itu gimmick branding. Ya. Cuma McD yang bisa begini. Bisakah satu brand untuk banyak produk? Ya bisa lah. Sekarang Anda Rumah Mahar Bukit Tinggi, coba saya tanya. Anda tahu ini nggak? Hello Kitty nggak? Hello Kitty brandnya apa? Brandnya Hello Kitty. Produknya apa aja? Dari jepit rambut sampai kaos kaki, sampai sepatu ada. Sepeda ada. Sepeda Hello Kitty itu ada. Itu namanya brand heaven ya. Tapi batasan tagline berapa kata? Nggak ada batasan. Tagline itu memudahkan apa persepsi yang kita inginkan di benak konsumen. Ya, udah. Nanya kan? Ya. Tadi sudah. Tagline buat call to action ke arah branding, Pak B. Ya nanya sama yang banyaknya. Karena nanya sama yang ngajarin Anda aja. Perlu tagline pada saat mereknya nggak ada value dan CTA-nya. Ini pasti udah belajar sama saya nih. Jadi tagline itu diperlukan ketika mereknya namanya itu tidak ada value dan nggak ada call to action, ya, gitu teman-teman. Apa sih value dan call to action? Gini deh, merek itu ada di semua tempat dan pasti sampai ke konsumen. Sehingga kalau merek Anda bisa jadi brand, itu keren. Karena ada di packaging, ada di kaos, ada di mana-mana, gitu ya. Jadi paling utama itu bagaimana Anda bikin merek yang adalah brand. Kenapa? Karena brand itu adalah value dan call to action. Loh, emang bisa Pak Bi, merek itu mengandung value dan call to action? Nah, bisa, kenapa enggak? Counterpane, itu kan merek. Ya kan? Value-nya counter. Terus call to action-nya pain. Gitu. Apalagi, Gojek. Jack itu value-nya. Ojek kan, antar pakai sepeda motor, ojek. Nah, call to action-nya, go. Itu ya teman-teman. Tinggal 1,5 menit lagi, nih bentar lagi udah habis ya. Apalagi ya, nah kalau mereknya tidak punya itu, Anda harus bikin tagline yang mengandung value dan call to action. Misalnya, kalau sudah duduk lupa berdiri. Karena mereknya Ligna tidak ada value dan call to action, maka dia butuh tagline yang mengandung value dan call to action. Value-nya apa? Value-nya adalah duduk. Call to action-nya berdiri. Kenapa? Orang membayangkan penderitaan berdiri sehingga rebutan tempat duduk. Enak kan? Gampang kan? Kalau tahu ilmunya gampang. Makanya belajar. Udah. Kalau ada kelebihan dana, meskipun mepet-mepet, paksain ikut workshop saya. Mahal, Pak Bi. Ya, kalau saya kasih murah, nanti ilmunya murahan. Itu udah pas ya, harga segitu udah pas. Buat teman-teman, itu menunjukkan Anda serius mau belajar. Serius mau paham. Serius mau bisa. Gitu, ya. Teman-teman, jadi I'll see you in the workshop tanggal 19-20. Nah, 19-20 itu workshopnya. Tanggal 21 yang kita pilih karena keseriusan pertanyaan Anda akan kita kasih kesempatan untuk ikut konsultasi one-on-one dengan Pak Bi. Itu teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.